Kita cobain, kita katakan saham bangka lebih pedas daripada saham Lampung. Itu namanya perbandingan sehat, seimbang. Kenapa? Saham lawan saham. Saya kasih contoh lagi, di Jakarta ada asinan, di Bogor ada asinan juga. Kita cobain, terus kita ambil kesimpulan, asinan Jakarta lebih segar daripada asinan Bogor. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Asinan lawan asinan. Kira-kira jelas tidak? Saya tambahin satu lagi. Maaf, ini yang keempat contohnya yang jelek nih. Maaf, ada tai kucing, ada tai ayam. Di Jakarta tai ayam disebut tai kotok, saudara. Kita endus, oh begini baunya. Setelah kita endus baunya, kita bandingin, kita ambil kesimpulan, tai kucing lebih bau daripada tai kotok. Betul? Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Tai lawan. Tahu-tahu ada pemuda liberal mengatakan begini. Setelah saya melakukan penelitian dengan cermat, ternyata hasilnya durian Medan lebih manis daripada tai kucing. Saya bertanya, ngawur tidak? Ayo jawab dong Bapak, ngawur tidak? Ngawur tidak? Jadi kalau ada orang ngomong begitu tuh saudara, itu pintar apa goblok? Jawab yang jelas, pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Masa durian dibanding tai kucing, goblok? Bukan sekedar goblok itu saudara. Saya mau tanya, waras apa gila? Normal apa gila? Normal apa gila? Orang durian sama durian, asinan sama asinan, saham sama saham, kotoran sama kotoran, begitu dong. Makanya kalau ada profesor, doktor, saudara, kiai haji mengatakan lebih baik pemimpin kafir jujur daripada pemimpin muslim korup. Lah, kok yang jujur dibandingin sama yang korup? Itu sama juga membandingin durian sama tai kucing. Profesor goblok. Itu namanya profesor apa? Profesor apa? Itu namanya kiai apa? Goblok. Ya Allah. Orang bandingin jujur sama jujur. Ayo, saya mau tanya semua saudara, jawab dari hati nurani. Ada pejabat kafir jujur, cerdas, rajin. Ada pejabat muslim jujur, cerdas, rajin. Ayo, bagusan mana? Ayo, bagusan mana? Jawab yang kompak, bagusan mana? Jadi kalau jujur lawan jujur dong. Jujur lawan jujur, cerdas lawan cerdas, saudara. Baik, ada orang Islam jadi maling. Saya tanya, bagus apa jelek? Jawab yang kompak, bagus apa jelek? Terus ada orang kafir jadi maling juga, bagus apa jelek? Muslim maling jelek, kafir maling jelek. Pertanyaan saya, mana lebih jelek? Mana lebih jelek? Mana lebih jelek? Malingnya muslim masih lebih bagus daripada maling kafir. Sudah, maling maling dong. Maling sama maling bandingin, korup sama korup. Ternyata orang Islam yang maling dengan orang kafir yang maling tetap lebih jelek si kafir maling. Betul? Betul. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi anak-anak muda, seperti tadi yang dipesankan oleh Kiai Haji Ahmad Syafi'i Mustawa, jangan belajar sama Syekh Google. Jangan, ini gara-gara belajar ke Syekh Google, jangan ambil nih. Buka Google, pemimpin kafir jujur lebih baik daripada pemimpin muslim korup. Anak muda kita terima, ngomong ke sana kemari, udah gak apa-apa lah, dipimpin sama orang kafir, yang penting jujur, yang penting bersih. Gak bisa saudara, kafir
Paham semua? Ada diprotes. Habib Rizik itu kan konstitusi. Itu konstitusi. Orang kafir boleh jadi pemimpin di Indonesia. Itu konstitusi. Jawab jangan. Konstitusi itu kau yang buat. Konstitusi itu kalian yang buat. Para pejabat negara. Konstitusi mengatakan boleh. Ayat suci mengatakan tidak boleh. Ayat suci tidak boleh diubah. Tapi konstitusi yang kalian buat wajib diamandemen, wajib diubah, wajib direvisi. Tak boleh konstitusi dibiarkan bertentangan dengan ayat suci. Betul? Tak boleh. Saya takut-takutin Habib Rizik. Jangan keras-keras lawan konstitusi, nanti Habib dipenjara lagi. Takut. Habib Ustaz Kiai ditakuti sama penjara. Unyil. Jawab jangan. Jawab jangan. Justru kita yang mau takutin pejabat. Bapak-bapak pejabat, kalau kau bikin konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci, kau menentang Allah, durhaka kepada Allah, kau masuk neraka. Bukan masuk penjara, masuk neraka. Mereka menakuti kita dengan penjara, kita takuti mereka dengan neraka. Saya tanya, penjara neraka pedihan mana? Pedihan mana? Keras mana? Menyakitkan mana? Serem mana? Udah apa? Nanti aku di penjara. Pala lubungnya. Ngomong ngebeduk yang nggak bisa jawab, saudara. Dia menakutin kita takutin lagi. Hati-hati kalau lawan Allah, kalau protes Allah, kalau tolak syariat, neraka bakal kau kembali. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara. Kalau konstitusi sejalan dengan ayat suci, siap taati? Siap patuhi? Siap taat kepada negara? Siap taat kepada konstitusi? Takbir. Tapi kalau konstitusi bertentangan dengan ayat suci, pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Siap taat kepada Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Nabi? Siap bela Quran? Siap bela hadis? Siap bela agama? Siap bela Islam? Siap bela negara? Takbir. Sallu alaihi wasallam. Itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Anak-anak muda, tancapkan dalam jiwa dan sanubarimu yang paling dalam ayat suci di atas ayat konstitusi. Tidak ada urusan, saudara. Jangan sekali-kali mentaati satu peraturan dari siapapun datangnya. Mau dari MPR, dari DPR, dari Presiden, kalau bertentangan dengan hadis dan bertentangan dengan Quran dan hadis. Jangan taati, tapi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Inna ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang manapun dalam maksiat kepada Allah Sang Khaliq, Sang Pencipta. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku di dalam kemakrufan. Makanya saya tidak bakal berhenti dan kawan-kawan di Jakarta, kepala jadi kaki dari kepala, saudara. Kami harus rebut kembali kepemimpinan Islam di Jakarta, insya Allah. Alhamdulillah, saudara, di Belitung kemarin sudah selamat, betul? 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 Tapi sebelumnya kafir yang mimpin, betul? Hampir-hampir Babel kemarin ini diambil orang kafir, betul? Tapi kemudian Muslim yang menang, alhamdulillah. Dan kabar gembira juga, saudara, bahwa di Singkawang, Kalimantan Barat, saudara, kepemimpinan Islam sudah berhasil diterbuk. Begitu juga di Kalimantan Tengah. Itu Kalimantan Tengah 69% warganya adalah Muslim, tapi 2 periode dipegang oleh orang kafir, saudara. Kita berjuang bahu-membahu, alhamdulillah. Saat ini, saudara, gubernur Muslim yang menang di Kalimantan Tengah, alhamdulillah. Satu persatu, saudara, wilayah yang diambil oleh para kafir sudah kita ambil kembali. Tinggal Kalimantan Barat, saudara.
Kalimantan Barat itu penduduknya 72% adalah Muslim, saudara. Tapi sudah 2 periode gubernurnya adalah orang kafir, wakil gubernurnya juga, saudara. Ini nggak boleh kita biarkan. Kita harus rebut, yaitu pada pilkada yang akan datang, saudara. Maka itu FPI akan bergerak di mana-mana, saudara, supaya kepemimpinan Islam harus kita rebut kembali. Siap berjuang, siap bersatu, siap tegakkan Islam. Takbir. Saya mau kasih nasihat kepada pejabat Muslim, hati-hati. Pejabat Muslim ini banyak yang baik, tapi kadang-kadang gara-gara politik pilih wakil orang kafir, saudara. Apa nggak ada wakil yang Muslim? Apa nggak ada wakil Muslim yang bagus, saudara? Hati-hati. Nggak boleh, saudara, walaupun wakil cari gubernur yang Muslim, wakil yang Muslim, bupati yang Muslim, wakil yang Muslim untuk memimpin orang Islam. Terus ada nanya, Habib kalau udah terlanjur bagaimana? Bupatinya Muslim, wakilnya bukan. Kalau sudah terlanjur, maka si bupati jaga betul, saudara. Jangan sampai korupsi, jangan sampai main perempuan, jangan sampai main judi, jangan sampai ketangkep, jangan sampai diberhentiin. Sebab kalau dia berhenti, yang kafir langsung naik menjadi pemimpin. Betul? Betul? Nama kita tolong dijaga, saudara. Kalau terlanjur pemimpinnya Muslim, wakilnya bukan, yang Muslim mesti dijaga itu. Jaga betul. Dari pemimpin yang jujur, yang adil, yang rajin, yang bertanggung jawab. Jangan kau judi, jangan kau korupsi, jangan kau main perempuan, jangan terjebak. Kau bisa aja orang jebak dia, saudara. Orang jebak dia dengan perempuan, difoto, besoknya rame, dia berhentiin, akhirnya kafir naik jadi pemimpin, saudara. Dan ini terjadi di beberapa tempat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Paham semua? Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Dan tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Habib Salim, panjang lebar disampaikan oleh Kiai Safi Ahmad Mustawa. Maka pada malam hari ini saya hanya melengkapi dan ucapkan dalam jiwa kita ayat suci di atas ayat konstitusi. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Doakan kami, saudara. Kami di Jakarta sedang berjuang menekan KPK untuk menangkap Ahok, saudara. Karena ada beberapa kasus laporan resmi Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Dalam laporannya, saudara, menyatakan bahwa Ahok telah merugikan negara sebesar 1,8 triliun, saudara. Nah, jadi kami datang ke KPK kemarin, tolong ini diperiksa. Kalau Ahok bersih, umumkan bersih. Kalau Ahok kotor, ya tangkap dong. Ini laporan resmi Badan Tinggi Negara, saudara, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, dulu Bapak Presiden Jokowi dapat hadiah gitar dari satu grup band. Begitu dapat, Pak Jokowi langsung kasih KPK, saudara. Kenapa Pak Jokowi menyerahkan itu gitar ke KPK? Karena itu disebut gratifikasi. Itu termasuk korupsi. Jadi orang kalau lagi jadi pejabat negara nggak boleh menerima hadiah pribadi, saudara. Nggak boleh, itu peraturan. Kecuali kalau dia sudah tidak lagi jadi pejabat negara. Nah, Pak Jokowi tahu diri. Oh, saya pejabat tinggi, ada dapat hadiah gitar dari grup band. Ini gratifikasi. Kalau saya terima, ini korupsi. Dia serahkan kepada KPK, saudara. Dan ini Ahok saat ini tercatat sebagai pejabat negara, Gubernur DKI, saudara, terima sumbangan dari konglomerat 4,5 miliar untuk membuka posko-posko teman Ahok, saudara. Itu posko teman Ahok untuk kepentingan pribadi, buat kepentingan kampanye pribadi. Dia masih menjadi pejabat negara, nggak boleh. Itu disebut gratifikasi. Ada gubernur Muslim korupsi 1 miliar,
punya gratifikasi 4,5 miliar. Saudara, kok dibiarkan oleh KPK? Kurang ajar. Ini yang membuat kemarin kenapa saya harus marah dan kamu saudara ditangkap oleh KPK. Kita tuding kurang ajar kalian. Kurang ajar kalian. Kalian digaji oleh uang rakyat. Gedung KPK didirikan oleh uang rakyat. Kalian melindungi koruptor. Kurang ajar. Oh, ketua KPK pimpinannya, wakil ketua KPK marah. Habib Rizik, Anda sudah menghina saya, sudah berkurang ajar. Dia perintahkan petugas KPK, datang. Saya dikatakan kurang ajar, Habib Rizik. Saya berdiri dia kurang ajar. Itu kurang ajar. Datang, rekam, kau kurang ajar. Kita dipikir kita takut dan presiden aja kita lawan, apalagi gedung KPK. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, orang kalau korupsi biarkan atau tangkap? Jadi kami yang ke KPK melaporkan Ahok bukan karena Ahok Cina, bukan. Bukan karena Ahok kafir, bukan. Karena Ahok korupsi. Karena Ahok diduga korupsi berat, besar. Saudara, maka kami laporkan Ahok ke KPK. Kalau korupsi tidak kita apapun sukunya, mau Cina, mau Arab, mau India, mau Melayu, mau Jawa, mau Sunda, mau Batak, mau Padang, apapun suku bangsanya, kalau dia korupsi mesti ditangkap, diadili, dijebloskan ke penjara. Sebab yang namanya koruptor adalah musuh agama, bangsa dan negara. Betul? Takbir. Begitu kita ngamuk, kita bentak-bentak baru pada ramai saudara. Baru sekarang di TV ramai soal reklamasi, soal ratifikasi. Dan besok hari Selasa Ahok akan dipanggil oleh KPK. Jangan menyakitkan hati rakyat saudara. Dan jangan tebak pilih kalau ingin memberantas korupsi. Betul? Betul? Makanya sebelum saya akhiri saya punya lagu baru. Mau denger udah? Mau denger udah? Mau denger udah? Ini lagu baru belum masuk studio nih. Lagunya gampang, gampang. Mau denger gak? Mau denger gak? Ayo rame-rame. Ahok Malik, Ahok Malik, Ahok Malik. Bisa gak? Bisa gak? Ayo rame-rame. Ahok Malik, Ahok Malik, Ahok Malik. Takbir. Kemarin yang keliling Jakarta dari kampung ke kampung, pakai mobil, pakai toa, di tiap gang Ahok Malik, Ahok Malik. Bukan kita lapor baik-baik ke KPK, kok KPK nggak melayani, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya tanya, kalau ada orang Melayu korupsi, tangkap jangan? Tangkap jangan? Ada orang Arab korupsi, tangkap jangan? Tangkap jangan? Ada orang Cina korupsi, tangkap jangan? Tangkap saudara, boleh ada diskriminasi. Nah ini yang saya mau sampaikan saudara. Jadi apapun yang terjadi, saya nggak peduli saudara. Terus para teman-teman Ahok Prakat terus mengancam mereka mau sewa sniper untuk tembak mati Habib Rizik. Kalau mau tembak mati jangan banyak ngomong. Kalau punya nyali jantan, kejar aja langsung di jalan, jangan ngomong dulu. Orang kalau ngomong dulu petanda kalau dia pengecut, betul? Kalau ragu kejar aja, ngomong dulu-duluan juga boleh sudah. Jangan dipikir Habib takut, Ustaz takut, enggak. Teman Ahok ini gerombolan pengangguran yang gak ada kerjaan, dikasih kerjaan Ahok untuk kampanye dan pengangguran sudah. Dikasih kerjaan, gajinya Ahok saudara, buat gajinya dari hasil korupsi, gratifikasi. Nah sekarang begitu kebongkar di mana-mana, mereka marah. Yang namanya bangke ditutup serapat apapun, baunya akan terendus juga saudara. Betul? Sama kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Itu saya tanya umat Islam yang ada di Bangka, siap bersatu? Siap bersatu? Siap menangkan pemimpin Islam? Takbir! Saya mau tanya orang Bangka, mau dipimpin sama orang kafir tidak? Mau dipimpin orang kafir tidak? Siap jaga kepemimpinan Islam? Takbir! Alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua.
Yuk kita baca surat Al-Fatihah. Di barakatil Fatihah kita mohon kepada Allah agar semua yang ada di sini dikuatkan imannya, dimantapkan Islamnya, diindahkan akhlaknya, diindahkan ihsannya, dimuliakan akhlaknya, ditambahkan ilmunya, dimurahkan rezekinya, diberkahi nafkahnya, disembuhkan penyakitnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dimudahkan kesulitannya, dilapangkan kesempitannya, digabulkan hajatnya, diharmoniskan rumah tangganya, dikaruniakan anak-anak yang solehin dan solehat, mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Mudah-mudahan ayat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada bergerak dari tempatnya sebelum diizinkan oleh Sahibul Hajah. Setuju? Dan terima kasih kepada Pondok Pesantren Jamalul Lail yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Jamalul Lail dan dibina dibimbing oleh Abu Umar, juga guru-guru yang lain. Terima kasih yang besar untuk mereka semua. Kita doakan agar keluarga besar daripada Ma'had Jamalul Lail dilimpahkan Allah rahmat dan barakah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, dipermudah usahanya, dibukakan pintu rezeki sebesar-besarnya, dan pondok pesantren ini dijadikan sebagai pondok yang manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Saya tanya semua yang ada di sini, adanya pondok pesantren di tempat ini bagus tidak? Bagus tidak? Cukup tidak? Karena itu para santri yang ada di sini tolong fokuskan adik-adik kalian untuk belajar. Kita doakan agar para